Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia atau disingkat dengan SISDM memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi dengan mengintegrasikan data personal, proses, dan alur kerja. Adapun SISDM memungkinkan perusahaan untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan meningkatkan kinerja karyawan secara menyeluruh. Pentingnya SISDM dalam organisasi. Adapun yang pertama, manajemen data karyawan. SISDM memungkinkan penyimpanan dan pemantauan data karyawan secara terpusat, meningkatkan akurasi dan ketersediaan informasi. Dan yang kedua, optimalisasi proses HR. SISDM mengotomatisasi tugas-tugas administratif HR, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Analitik yang disediakan oleh SISDM membantu manajemen membuat keputusan atau strategis berdasarkan data yang akurat. Fase-fase pengembangan SISDM. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi untuk menentukan persyaratan fungsional dan non-fungsional sistem. Ada yang kedua, desain sistem. Merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan alur proses yang sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dan yang ketiga, implementasi. Membangun dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem, serta melakukan pengujian untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas. Analisis kebutuhan sistem. Identifikasi pemangku kepentingan. Menganalisis kebutuhan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, karyawan, dan tim IT. Analisis proses bisnis. Di sini memetakan alur kerja, tugas, dan informasi yang dibutuhkan dalam proses-proses HR yang ada. Identifikasi persyaratan sistem. Mendefinisikan fitur-fitur dan kemampuan yang dibutuhkan oleh SISDM untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Desain sistem informasi SISDM. Pertama, perancang arsitektur. Menentukan komponen-komponen sistem antarmuka dan alur data yang akan diimplementasikan. Antarmuka pengguna, menciptakan desain antarmuka yang intuitif dan user friendly untuk memudahkan interaksi pengguna. Ada integrasi dan sistem lain, merancang mekanisme integrasi SISDM dengan aplikasi lain seperti payroll, attendance, dan lainnya. Keamanan dan privasi. Memastikan keamanan data karyawan dan privasi informasi melalui kontrol akses dan enkripsi. Implementasi dan integrasi SISDM. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi. Menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak SISDM, termasuk database, server, dan komponen lainnya. Dan yang kedua, konversi dan migrasi data. Memindahkan data karyawan yang ada ke dalam sistem baru. Pastikan integritas dan keakuratan data. Dan yang ketiga, penguji dan validasi. Melakukan penguji penyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi dan memenuhi kebutuhan kita. Setelah itu ada pelatihan dan pengembangan pengguna.
Pelatihan yang pertama ada pelatihan antarmuka. Ialah memperkenalkan antarmuka pengguna dan fitur-fitur SSDM kepada pengguna akhir. Pengembangan kemampuan, yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Dan setelah itu ada dukungan berkelanjutan, yaitu menyediakan panduan dan bantuan teknis untuk memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dengan lancar. Dan ada pemeliharaan dan perbaikan sistem, yaitu pembaruan dan perbaikan, yaitu memperbarui bug ataupun bug, meningkatkan fitur dan memperbarui sistem sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Backup dan pemulihan. Yang kedua, yaitu melakukan backup data secara berkala dan memastikan kemampuan pemulihan sistem dalam menghadapi masalah. Ketiga, pemantauan kinerja. Memantau pengguna, ketersediaan dan kinerja sistem untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial. Adapun manfaat penerapan SISDM, yaitu peningkatan produktivitas. SSDM memungkinkan otomasi proses-proses HR, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan efisiensi. Pengembalian keputusan berbasis data, analitik, dan data karyawan yang disediakan SSDM mendukung pengambilan keputusan HR yang lebih baik. Pengalaman karyawan yang lebih baik. SSDM memudahkan karyawan dalam mengakses informasi dan melakukan tugas-tugas berkaitan HR. Kesimpulan dan saran ke depannya. Tren dan inovasi, yaitu perkembangan teknologi seperti ALML dan server HR akan terus mengubah landscape SISDM. Kedua, integrasi dengan proses bisnis. Integrasi SISDM yang lebih dalam dengan proses-proses bisnis akan meningkatkan sinergi dan dampak. Yang ketiga, fokus dalam pengalaman pengguna. Merancang SISDM dengan pengalaman pengguna yang menarik dan intuitif akan meningkatkan adopsi dan kepuasan. Inilah simpulan dari yang kita dengarkan. Maka inilah, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.